Nyuputu Yuni Mulyanti. Saat ini saya mengajar di SLB Negeri Cetu Nagrahita Alor, berada di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 bertempat di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Baiklah, inilah kartu identitas saya. Dan inilah identitas saya dengan nomor PPG 2016-99618035. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran mengenai teks fantasi. Selamat menyaksikan. Pimpin doa ya untuk mulai pelajaran. Silakan Ronald. Teman-teman semua sebelum kita Bagaimana kabar kalian hari ini? baik. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen kalian satu dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak datang? Angelus, Angelus dengan siapa? Melis, Kenapa mereka tidak datang? sakit, Sakit. Dari kapan? kemarin dulu. Kemarin dulu, iya. Gak apa-apa ya, sakit ya, satu dua orang ya. Oke, sudah. Sudah siap belajar kan? Sudah. Kita mulai ya. Sebelum kita belajar, supaya kita semangat, Ibu mau mengadakan ice breaking. Jadi kita main game. Nah, karena kita mau main ice breaking, yaitu biar kita pemanasan supaya semangat. Aku lihat itu sudah, aduh, pasti dia mete tadi malam nih. Mete apa kamu? Gadang apa? Bola? Sakit kepala? Putus cinta? Jadi kita main ice breaking dulu ya. Semua bangun berdiri. Baik, sudah semua? Pegang pena? Mana pena? Sekarang taruh di bawah. Di bawah taruh. Sudah? Jadi nanti kalian ikuti instruksi Ibu. Nanti Ibu bilang kepala, semua pegang kepala. Ibu bilang pundak, semua pegang pundak. Ibu bilang lutut, pegang lutut. Terus Ibu bilang kaki, pegang kaki. Jadi kita menyanyi kayak kepala, pundak, lutut, kaki. Pena, nanti Ibu bilang pena. Begitu kalian sentuh pena. Apapun yang Ibu bilang kayak kepala, pegang kepala. Misalnya lutut tiba-tiba Ibu bilang pegang lutut tiba-tiba. Jadi di situ Ibu akan nilai siapa yang tidak konsentrasi, siapa yang mengantuk nih. Begitu, mengerti? Kita mulai. Bagaimana? Siap? Siap atau tidak? Baik. Dengar instruksi Ibu baik-baik. Telinganya dipasang. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pena. Siapa yang tidak pegang pena? Siapa yang tidak dapat pena? Terlambat. Nanti ada lagi satu kali lagi. Ikuti lagi. Sudah? Cukup. Sudah. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, pena. Penanya. Penanya dibawa dulu. Penanya dibawa dulu. Sudah? Ulang lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, pena. Lagi. 1, taruh. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala,
toh? Ya, Gimana? Sudah? Seru. Seru atau tidak? Seru. Kemarin kan kita belajar mengenai Dongeng. dongeng. Ada dongeng, ada apa lagi kemarin kita belajar? Cerpen. Ini dongeng cerpen. Ada lagi namanya Abel. Kemarin lagi ada apa lagi? Ibu kita belajar itu cerita rakyat. Ya. Yang ibu suruh itu cari apa? Ibu suruh apa? Dongeng. Instruksi ada apa saja? Tema apa lagi? Esther? Watak. Apa lagi? Tokoh. Amanat. Amanat itu apa? Siapa yang ingat? 5. Alur. Alur itu jalan ceri. Alur cerita. 6. Latar. Latar itu tempat. Kemarin kan ibu suruh ini kan. Kita belajar tentang unsur instruksi di dalam dongeng, cerpen, fabel, dan cerita rakyat. Nah, sekarang di antara ini merupakan apa garis besarnya? Yang sekarang kita mau belajar apa? Cerita tentang apa? Cerita fantasi. Tentang fantasi. Fantasi itu apa? Berfantasi. Ronald apa? Berfantasi Ronald. Berimajinasi. Menghayal. Yang menghayal. Berimajinasi. Seperti itu kemarin ibu bilang, ibu kita belajar tentang dongeng. Ada itu Putri Duyung kan? Itu merupakan imajinasi kehidupan Putri Duyung. Kalau di kehidupan nyata ada tidak Putri Duyung? Kan Iya. tidak. Kan tidak. Oh iya itu. Cerpen juga. Fabel, kalau fabel ada cerita tentang kayak buaya, kancil, cerita tentang binatang yang mempunyai karakter dihidupkan dengan karakternya. Kayak buaya dan kancil sebenarnya tidak bisa berbicara. Kalau di cerita fabel itu buayanya bisa berbicara. Buaya bisa berbicara seperti bahasa manusia. Kancilnya juga dengan cerita rakyat. Jadi ini termasuk dalam cerita apa? Fantasi. Di sini siapa yang punya fantasi? Maksudnya imajinasi. Pingin apa nih? Tiba-tiba pingin pintu Doraemon atau pingin apa begitu? Siapa yang punya? Mau? Punya tadi ibu bilang tentang cerita fantasi. Berarti kita disuruh berimajinasi, menghayal. Misalnya Marcel mau menghayal tentang apa Marcel? Marcel apa? Apa misalnya? Buku ajaib atau apa? Ajaib pernah mau apa? Gambar motor balap. Motor balap. Ya. Iya. Terus tiba-tiba langsung keluar motor. Iya. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kalian lihat ini apa? Tepuk tangan ibu. Kertas kosong. Kertas kosong. Kosong. Masih rapi. Kosong. Kenapa disebut kosong atau ibu kosong? Karena apa? Karena ibu belum punya calon. Jadi ibu ibaratkan seperti ini. Ini kertas kosong. Ini adalah kita yang masih bersih, masih suci, tanpa dosa. Kelebihan kertas ini, jika kita termasuk di kiri, akan jadi apa? Bukan kusut. Nah, seperti kertas ini. Misalnya ini kertas ibaratnya kita. Terus kita hina, misalnya dari sana. Kamu apa? Kamu jelek. Siapa lagi? Kamu buta. Siapa lagi? Kamu tuli, kamu gak bisa mendengar. Iya, di rumah siapa lagi? Bisu. Kamu bisu. Di rumah
Begini, ibu sudah dengar. Kamu mau bilang apa? Jelek, kamu jelek. Kamu yang di belakang. Kamu buta. Kamu tulis. Ronald. Kamu hitam. Kamu hitam. Marcel. Kamu apa? Kamu diam. Berikan saya. Nova. Kamu bodoh ya. Ibu sudah remas lagi kertas ini. Cindy. Kamu bisu. Esther. Kamu tidak tahu baca. Kamu tidak tahu baca. Lihat, tadi kan. Ibu sudah remas, kan? Sudah remas nih. Sudah sampai ini. Istilahnya kita meremas kertas ini dengan kata-kata tadi, kata bully. Dibully itu tadi. Seperti kamu jelek, kamu bodoh, kamu buta, kamu hitam, kamu keriting. Itu sebuah kata penghinaan. Kata bully. Jadi apa yang terjadi di kertas ini ketika kita menghina dia seperti itu? Coba kita buka lagi ya. Apa yang terjadi? Hancur. Hatinya hancur, Sakit. hah? Hancur. Apa yang kalian tadi? Beda atau tidak? Tadi kertas yang baru dengan Beda. Apa yang buat beda? Karena yang tadi masih mulus-mulus. Kalau yang sekarang kusut-kusut, hancur. Karena kita hidup. Ya, istilahnya seperti itu. Tadi mulus, kemudian kita hina, kita bully dia. Walaupun sudah begini, kita perbaiki dia, tetap dia rusak. Tetap rusak. Jadi setiap orang, walaupun dia sudah misalnya Ronald membuli si Marcel, toh? Ya. Kemudian, perhatikan, ibu baru ngomong. Kemudian si Ronald minta maaf sih kepada Marcel. Maafkan saya ya Marcel. Maaf, Marcel bilang iya, saya maafkan kamu. Tapi apa yang terjadi di hati Marcel? Pasti ada rasa dendam. Seperti kertas ini masih membekas. Iya, jadi apa yang ibu suruh di sini? Tidak boleh datang, memberi apa? Teman. Tidak memberi teman. Kita semua di sini ini saudara. Tidak boleh menghina. Kamu hitam, kamu jelek, kamu bodoh, kamu semua punya yang jelek-jelek itu jangan dibilang. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan. Hanya kertas yang rusak atau jiwa yang rusak tidak akan bisa diperbaiki lagi. Walaupun sudah diperbaiki seperti ini, masih tetap dia Membekas. Jangan. Karena tadi ibu sudah mengibaratkan kertas dengan yang terjadi di kita. Sekarang ibu akan suruh kalian menonton satu video inspirasi. Kemudian nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan ketika kita menonton video ini. Ya? Ya. Perhatikan video ini. Nah, tadi sudah menonton video toh? Ya. Ya. Video tadi tentang apa? Bully. Tentang bully. Bully bagaimana ceritanya tadi itu? Siapa yang bisa menceritakan? Esther? Bagaimana Esther? Esther. Dia bagaimana tadi dibully sama kawan-kawannya toh? Nah, kalau kalian lihat seperti itu, kalian pingin bantu tidak? Ingin bantu. Nah, kalau bantu tiba-tiba kalau kalian dikasih kekuatan seperti ini. Nih, yang ada lihat di layar coba perhatikan. Ini misalnya antara ini semua nih. Yang mana yang kalian pilih untuk menyelamatkan anak tadi? Yang mana? Misalnya Ronald mau pilih yang mana? Mau punya kekuatan apa Ronald? Petir. Petir. Yang mana petir? Api pembawa tuh. Oh ini. Supaya apa? Strom dia kode tobat sedikit. Begitu. Terus kalau Esther? Esther mau yang mana? Kalau punya dipilih jadi kuat. Yang ini. Kalau kalian disuruh pilih,
Kekuatan-kekuatan ini misalnya pengen terbang, ini kayak Rahel pengen terbang, tiba-tiba dia lompat sini, tiba-tiba dia mau pergi ke Amerika. Lompat, dia dari sini langsung ke Amerika. Marcel tiba-tiba apa ini? Ini tembus waktu dia, ruang waktu. Ini kan tembus ruang waktu ini. Misalnya Rahel, ini tembok begini, dia sudah di rumah. Tiba-tiba dia segini, dia sudah Jakarta. Dia sudah hilang. Harry Potter. Kalau Harry Potter filmnya tentang animasi atau fantasi tentang apa? Tentang dunia sihir. Bagaimana Harry Potter tuh? Bisa pindah-pindah tempat. Dia film apa itu? Rapunzel. Frozen ya, Esther suka. SS gitu. Iya. Tiba-tiba dia ini. Spider-Man punya kekuatan apa? Kalau yang di sini yang mana? Yang mana? Ini. Ya. Laba-laba dia begini langsung keluar. Dari laba-laba. Ya. Kalau Superman dia punya kekuatan apa? Terbang dengan jubahnya itu. Siapa lagi yang kalian tahu? Superman yang pernah kalian nonton film-film fantasi. Apa Superman? Apalagi tadi? Harry Potter. Kapten siapa? Kapten Laskar. Nah, tadi kan Ibu tanya tentang kekuatan-kekuatan yang kalian ingin miliki. Terus Ibu kaitkan dengan video pembulian tadi. Jadi sekarang kita masuk ke intinya yang Ibu tanyakan. Kita kaitkan. Apa itu tadi? Cerita fantasi. Penyebarannya dilakukan secara apa? Lisan. Maksudnya lisan apa ini? Ibu lagi begini nih apa? Lagi omong. Secara langsung, cara berbicara langsung. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kayak tadi misalnya Ronald sering nonton film apa itu tadi? Harry Potter. Nah, dari nanti Harry Potternya Ronald tahu ceritanya, kemudian Ronald cerita lagi ke kawan, ke saudara, ke ini begitu selanjutnya. Kemudian cerita fantasi itu berputar pada apa ini? Unsur teks apa? Narasi. Yaitu cerita fiksi. Fiksi yang tadi ya, yang berisi perkembangan apa? Kejadian. Peristiwa. Rangkaian dalam cerita. Digerakkan dengan hukum. Sebab akibat tahap pengenalan kayak ya. Kayak nanti. Kemudian unsur pembangunan yang tadi Ibu jelaskan masih terkait yang tadi yang tempat hari kita bahas itu. Ada ini. Ada apa saja? Tema. Ada apa? Amanah. Kalau tema masih ada yang ingat? Apa? Ide cerita. Kalau itu yang kedua. Tokoh berarti orang yang main di situ. Tokoh. Latar itu tempat. Ya, tempatnya di mana? Alur, jalan ceritanya bagaimana? Maju atau mundur atau campuran. Kalau amanat pesan. Pesan apa? Tokoh, watak. Amanat dari saya jangan mengikuti. Ya, seperti itu. Pesannya apa? Ini tadi sudah kekuatan. Kemudian ini yang kalian lihat ini apa? Ada sebuah ada sebuah istana di dalam laut. Itu diibaratkan misalnya seorang putri duyung tinggal di bawah istana bawah laut. Itu diibaratkan seperti itu. Itu yang dibilang dengan fantasi dan imajinasi. Kemudian ini siapa? Ada orang menyelam turun. Dia masuk, ceritanya nanti dia mau masuk ke istana tadi. Ini orang biasa ini. Tiba-tiba nanti dia di dalam laut, dia menyelam toh. Kan ada cerita seperti itu. Di dalam laut dia menyelam. Menyelam pergi. Kemudian dia menemukan istana tadi. Wah. Kalau kalian di posisi itu, apa yang kalian lakukan? Takut? Takut atau senang? Takut. Karena apa?
seram, begitu. Tapi ada yang senang. Aduh. Siapa? Angkat tangan. Ronald senang karena apa? Karena ada istana makanan mewah, makan puas-puas. Begitu. Iya. Indah Ibu. Iya. Dalam Asli. bagus. Setiap saat. Terima Kemudian nanti yang Ibu suruh cari di sini. Nah, ini dia intinya yang Ibu tugaskan nanti. Kita bentuk kelompok. Bentuk kelompok sudah? Mau campur atau Ibu langsung begini? kasih. Langsung begini. Ya, bentuk kelompok. Yang di belakang ke depan. Kemudian yang nanti Ibu suruh cari itu di dalam teks narasi cerita, yaitu nanti pertama yang ini kalian bikin ini dulu, orientasi. Apa itu orientasi? Kenalan seperti apa? Misalnya ada cerita, nanti kalian pakai gini, apa, siapa, Mengapa? Di mana? iya. Apa? Mengapa? Di mana? Mengapa? Siapa? Kapan? Ya, itu orientasi punya. Itu yang satu. Kalau komplikasi itu masalah cerita konflik. Misalnya tadi si apa namanya? News. Si Putri Duyung. Putri Duyung kemarin kan Ibu cerita dongeng Putri Duyung itu. Dia kenapa jadi Putri Duyung? Karena si ibu itu mau menyelamatkan si anak. Karena apa? Ayah dari anak-anak mereka tidak bertanggung jawab. Jadi si ibu pergi ke laut sendiri untuk mencari ikan hingga dia menjadi Putri Duyung. Itu konflik, itu yang masalah terjadi. Makanya disebut dengan apa itu yang kedua? Komplikasi. Kemudian penyelesaian berarti akhir dari cerita. Ya, misalnya cerita itu dia happy ending, bahagia atau tidak, atau sedih. Kayak kemarin yang dongeng itu Ibu cerita tentang Putri Duyung, akhirnya dia bagaimana? Sedih. Sedih kenapa? Karena dokter terpisah dengan dokter mama. Iya, mama. Ibu di laut, dokter di darat. Iya. Jadi mereka terpisah dengan ibunya yang berubah menjadi Putri Duyung. Itu namanya dengan penyelesaian. Ada penyelesaian sad ending atau yang sedih. Itu sad itu sedih, happy itu bahagia. Yang kalian tahu di cerita-cerita fantasi yang berakhiran dengan bahagia itu cerita apa? Selain kalau Putri Duyung kemarin kan sedih ya. Kalau si yang mengakhir dengan bahagia apa? Cerita apa? Anjir. Kancilnya bagaimana? Nanti dia bisa lewat akhirat, dia bisa lewat buaya jadi bahagia. Iya. Terus ada lagi Cinderella. Sudah pernah dengar Cinderella? Cinderellanya bagaimana dia? Happy ending atau sad ending? Atau sedih? Happy ending. Karena dia selama hidup dia disiksa oleh ibu tiri dan kakak tirinya sampai dia menemukan pangeran yang menikahinya dan hidup bahagia di istana. Itu dia satu contoh cerita yang bahagia, yang endingnya bahagia. Dan yang satu cerita Putri Duyung yang sedih, akhirnya sedih. Nah itu dia contohnya ya. Kemudian nanti kalian satu orang mewakili kelompok, ambil ini, Ibu tugasi. Sudah ambil belum? Ini, tulis nama kelompok masing-masing. Di bawah juga baik. Tulis nama kelompok, ya. Tulis nama kelompok masing-masing. Kan tentang ini kan. Yang kekuatan itu. Kelompok di bawah sini. Ya. Nah, di kekuatan itu, kalian nanti bisa pilih. Dari sini perhatikan. Rona, perhatikan Ibu. Yang kolom pertama, orientasi. Kalian disuruh menulis seperti itu. Mau bikin apa nih? Temanya apa? Kekuatan apa? Kayak tadi Ronald bilang apa tadi? Pensil ajaib, toh? Pensil ajaib, tulis di situ. Mau apa? Pensil ajaib, begitu. Terus komplikasinya, permasalahannya apa? Mau bagaimana jalan ceritanya? Si Ronald bilang pensil ajaib itu akan membawa dia menjadi apa, Ronald? Kaya. Bisa menulis tiba-tiba tulis oto keluar. Tulis motor keluar, begitu. Itu dia ceritanya. Itu bikin saja nanti kita kerja sama-sama.
Terus resolusi, penyelesaiannya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Happy ending atau sad ending, tidak bahagia setelah menemukan cerita itu. Misalnya Ronald tadi menemukan si pensil ajaib, toh tidak lama. Nah, bahagia karena apa nanti? Oke? Perhatikan. Nanti itu kita kerjakan sama-sama. Kemudian yang kedua itu Ibu akan putar satu video. Kita bahas ini sama-sama dulu biar kalian lebih mengerti, baru kita kerjakan tugas kelompok itu. Ya? KPD yang Ibu bagikan per kelompok itu, Ibu kasih contoh dulu ini. Ada satu video mengenai buaya dan kancil. Ini video Ibu bikin, Ibu yang ini menceritakan kembali. Nanti kalian perhatikan, kita kerja sama-sama. Nanti Ibu tanya ini, kayak misalnya seperti ini. Ibu bagikan lagi, nanti ambil satu per kelompok, ambil. Tolong. Satu. Nanti kita diskusi sama-sama. Nah, perhatikan, yang Ibu suruh di situ, apa? Langkah menulis cerita fantasi. Misalnya ini Ibu kasih contoh kan ini. Idenya, judulnya apa? Ide itu judul. Judulnya apa di situ? Nanti kita tulis. Temanya tentang apa? Terus tokohnya siapa saja di situ? Ya? Terus deskripsikan karakter tokohnya. Misalnya di situ ada buaya dan kancil. Si kancil sifatnya bagaimana? Si buaya sifatnya bagaimana? Terus kemudian latar, tempatnya di mana? Nanti kalian nonton. Kemudian waktunya kapan? Pagi hari kok, sore hari, kok malam hari, ya? Raja pun pergi mencari makanan di luar kawasan. Namun, kancil harus menyeberangi sungai yang dibenci dengan suara yang ada di kerajaan untuk mengajak semua kawannya untuk berjajar di permukaan sungai. Setelah menghitung, si kancil langsung kabur. Dia pun lolos dari jebakan buaya yang lama. Sudah. Bagaimana? Sudah? Kembali ke kelompok. Mana? Ini LKPD yang tadi dibagikan. Nah, di situ nanti kalian tulis tuh. Dia idenya apa tadi? Tentang apa tadi ini videonya? Kancil dan buaya. Tulis di situ. Temanya tentang apa tadi? Ibu di sini tulis tentang kancil dan buaya. Oh. Tulis katanya, tulis. Kancil dan buaya. Kemudian temanya juga sama. Kancil dan buaya. Iya. Kemudian tokoh tadi siapa saja di situ? Tadi siapa saja? Ada kancil, ada buaya. Ya. Kemudian yang di itu tadi siapa saja yang ada? Buaya dan si kancil. Karakternya bagaimana? Wataknya bagaimana? Kalau si kancil bagaimana? Pintar, tulis di situ. Kasih kancil pintar. Kalau si buaya? Si buaya apa? Bodoh. Ya. Itu yang deskripsi, kolom deskripsi karakter itu. Ya kan tadi Ibu bilang buaya sifatnya apa, itu karakter. Kalau si kancil karakternya bagaimana? Latar juga tadi, latar tempatnya di mana tadi? Sungai. Di sungai ya. Latar waktunya tadi dimulai di apa? Pagi hari atau sore hari? Pagi. Sudah. Kalau orientasi dan komplikasi resolusi sama seperti ini tadi, tema, tokoh, karakter, watak, latar, tempat. Yang ini orientasi. Jadi tulis semua. Ya. Jadi tulis bagaimana itu? Ini sama saja di sini nih. Ini apa orientasi toh? Apa siapa tadi si kancil dan si buaya.
Yang orientasi, kolom orientasi si kancil dan si buah. Orientasi tuh. Mana? Kan pertanyaan apa? Siapa? Berarti si kancil dan si buaya. Komplikasi itu apa tadi Ibu bilang? Konfliknya apa tadi? Pas itu tadi kalian nonton dep konflik apa? Permasalahannya apa? Apa tadi? Kancil lapar. Kancil lapar, kemudian Dia mencari makanan keluar. mau keluar. Terus dia ketemu si buaya. Kalau itu dia mau ketemu buaya tapi buayanya ada di sungai itu. Nah, dia cari ide untuk mau menyeberang toh. Konfliknya di situ. Bagaimana cara dia ketika si kancil bertemu si buaya. Apa yang si kancil lakukan ketika ketemu buaya? Berpikir sejenak. Berpikir bagaimana? Bagaimana berpikir si ini buaya? Bagaimana dia menyinggung? Bagaimana orang bisa sampai lewat itu buaya? Ya, itu Dia tulis. akan bilang, Si buaya bilang apa? Raja hutan akan membagi-bagikan makanan. Iya, raja hutan. Itu konfliknya di sana ya. Komplikasi. Itu permasalahannya di sana, konfliknya ketika si kancil bertemu si buaya. Kemudian si kancil sungai. Itu dia komplikasinya. Itu konflik yang terjadi antara si kancil dan si buaya. Kemudian yang kolom ketiga yang terakhir, resolusi, penyelesaian dari akhir cerita itu apa? Happy ending atau sad ending? Kan si kancil sudah mengakali si buaya, tadi bilang bahwa di seberang ada raja hutan mau mengadakan pesta. Diakali si buaya bilang, kamu bantu saya supaya kita dapat makanan ya, tadi seperti itu. Jadi akhirnya bagaimana si kancil? Happy ending. Happy ending. Nah, kalau pekerjaan yang kedua Ibu bagikan tadi mana? LKPD-nya tolong diangkat. Nah, ini kalian fokus bikin sendiri per kelompok, kalian diskusi, bikin cerita tadi fantasi apa. Dari ini maunya apa judulnya? Kemudian yang kedua, permasalahannya apa? Yang kalian mau bikin? Nah, bisa juga. Terus penyelesaiannya bagaimana akhirnya? Sedih atau senang? Kayak tadi si Esther bilang mau punya apa namanya tadi? Cermin ajaib. Tulis di sini, cermin ajaib. Ketika malam itu saya menemukan cermin ajaib. Kemudian ya bisa itu tambahkan di sini di bagian orientasi. Kemudian apa yang terjadi ketika Esther menemukan cermin ajaib? Permasalahannya apa nih? Kemudian dibawa ke sini. Pas Esther menggunakan cermin itu, Esther mau apa? Tiba-tiba bercermin minta apa misalnya? Minta cowok Korea misalnya. Bisa jadi. Terus tiba-tiba cowok Korea itu keluar dari kaca. Bisa jadi juga. Pokoknya itu permasalahan di sini konflik. Kemudian akhirnya bagaimana setelah menemukan kaca itu? Esther bahagia selamanya dengan cermin ajaib itu atau sebaliknya? Ya, ditulis itu judulnya. Ibu perhatikan. Kalau kelompok Ronald apa? Sudah menemukan ide apa? Mana? Sini. Laskar mau perwakilan kelompok nih. Mau cerita tentang apa? Pensil ajaib. Pensil ajaib. Tulis di sini, pensil ajaib. Kenapa menemukan bisa pensil ajaib nih? Penyebabnya apa? Apa? Kan di situ ditulis apa, mengapa. Apa penyebabnya? Kenapa mau pensil ajaib? Coba. Ronald tadi cerita karena mau apa? Ingin sesuatu. Ingin sesuatu. Tulis ingin sesuatu. Ingin sesuatu itu menjadi apa? Kenyataan. Ketika menulis. Berarti Ronald ketika menemukan ini, misalnya Ronald menemukan pensil ajaib. Terus Ronald pingin apa nih? Motor. Ronald tulis ini motor. Atau Ronald gambar. Iya, Ronald gambar motor. Tiba-tiba langsung gambar itu berubah menjadi motor betulan. Iya, tulis di situ itu.
pensil ajaib. Ronald menemukan ide ingin menggambar apa tadi seperti Ronald omong tadi? Ide Menemukan, menggambar menggambar motor. Kemudian Ronald pas gambar toh, Ronald suka gambar motor nih. Apa yang terjadi? Itu Ronald tulis di situ. Jadi nyata, tulis itu. Itu resolusinya. Orientasi, itu orientasi ya. Orientasi berarti lagi berangan-angan nih si Ronald mendapat pensil ajaib, terus dia menggambar motor, terus motornya langsung berubah. Gambar motor itu berubah jadi kenyataan. Tiba-tiba Ronald di samping berubah itu. Dia gambar yang kertas begini langsung berubah jadi motor. Itu masuk di orientasi. Terus komplikasinya itu permasalahan. Ketika Ronald menemukan itu pensil ajaib, apa yang terjadi? Setelah menemukan itu toh, kan Ronald sudah gambar satu nih. Apa terus tidak terjadi masalah? Tiba-tiba ada yang mau curi atau apa begitu kan itu konflik toh? Begitu tulis di situ. Jadi Ronald caranya bagaimana mengamankan Ronald pensil ajaib supaya orang tidak tahu. dalam berangkas. Nah, tulis di situ itu konflik. Supaya apa Ronald sembunyikan, misalnya seperti itu. Supaya tidak hilang, supaya ini Laskar tidak tahu, mungkin begitu. Menyembunyikan dari Laskar ya. Supaya Laskar tidak tahu. Resolusi itu akhirnya bagaimana? Setelah Ronald kasih sembunyi toh dari kawan-kawan semua toh, supaya tidak ada yang curiga. Masa orang tidak curiga Ronald tiba-tiba punya motor dari itu? Iya toh, Ronald sembunyikan dengan baik. Nah, akhirnya bagaimana? Itu pensil bisa hilang atau tidak? Tidak. Yakin tidak? Ya. Berarti Ronald memutuskan untuk apa? Bahagia dengan pensil ajaib. Tulis. Kalau sudah tulis nama kelompok, satu orang mewakili ke depan. Ibu panggil per kelompok, ada hadiah untuk yang ke depan per kelompok. Sudah? Kelompok sana? Kelompoknya Esther? Kelompok ini nama apa? Ajaib. Kalau kelompoknya Esther, kelompok cermin ajaib. Cermin ajaib. Sudah? Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan ke depan hasil karya kelompoknya? Ya, tunggu. Kelompoknya Esther sudah? Kalau sudah, nanti ambil hadiah terus kita bacakan sama-sama apa yang terjadi di karangan fantasi yang kalian ceritakan. Sudah? Mau panggil. Siapa yang duluan ini? Kenapa? Siapa yang duluan mau membaca di depan yang hasil ini? Yang hasil ini. Laskar Ibu. Laskar membaca kita kelompok. Kelompok pensil ajaib. Kelompok pensil ajaib. Laskar. Siapa mewakili? Laskar. Laskar, ke depan. Di sini, jangan menutupi itu. Ya, apa yang dihasilkan oleh si kelompok pensil ajaib? Yang lain perhatikan. Apa? Awalnya bagaimana? Kok tiba-tiba sudah ada motor nih, bagaimana? Bagaimana? Siapa yang tulis tadi? Ronald. Ronald ingin motor. Ronald ketika menemukan pensil ajaib, ia kemudian menggambar motor dan gambar tersebut berubah menjadi motor. Kenyataan. Kemudian yang terjadi, si Ronald menyembunyikan pensil ajaib dalam berangkas agar tidak ketahuan Laskar. Kemudian apa yang terjadi Laskar? Bahagia dan karena habis itu Ronald bahagia selamanya dengan pensil ajaib. Begitu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok pensil ajaib. Tidak mau
ambil gula-gula? Bagi kelompok. Tidak mau? Hadiah untuk kelompok ajaib. Untuk kelompok berikutnya, ada tanggapan dari pekerjaan kelompok pensil ajaib? Tidak? Apa yang perlu ditambahkan untuk kelompok ajaib? Bagian mana? Tidak ada? Di bagian, kalau menurut Ibu, di bagian komplikasi, permasalahannya kurang. Tidak mungkin kan Ronald selamanya dia simpan itu pensil di berangkas? Iya toh? Pasti akan ada yang tahu, makanya disebut dengan konflik. Kalau disimpan terus, tidak ada yang tahu, ya tidak ada konflik permasalahan. Iya, itu yang dibutuhkan di dalam cerita batasi komplikasi. Kemudian untuk kelompok berikutnya, kelompok cermin ajaib, ini siapa yang mewakili? Siapa? Bagaimana? Apa yang kamu temukan di orientasi? Kelompok kamu apa yang kamu temukan di orientasi? Satu malam saya merasa terganggu dengan kasur yang... Iya, baca saja, tidak apa-apa. Satu malam saya merasa terganggu dengan kasur saya. Pas diangkat, wow, ternyata ada cermin yang sangat indah. Terus? Bagus ceritanya. Terus, yang bagian komplikasinya apa? Konfliknya apa? Ketika kamu menemukan cermin ajaib, apa yang terjadi? Dan saya ingin meminta sesuatu di cermin itu. Kemudian saya meminta supaya dikasih saya baju yang bagus. Kemudian apa yang terjadi? Cermin itu mengabulkan tidak? Mengabulkan. Mengabulkan. Terus? Akhirnya bagaimana? Happy. Happy. Ending. Happy ending. Jadi cermin itu selamanya dengan Esther. Ya. Tidak ada yang tahu selamanya dia di Esther. Ada yang tahu. Siapa? Orang tua. Sudah apa-apa, itu sudah bagus ya. Esther harusnya begitu, bikin begitu ya. Tapi sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk kelompok Esther. Ambil hadiah. Sudah. Jadi ini Ibu nilai semua ya. Ibu nilai dulu. Jadi kalian harus banyak belajar menulis ya. Sudah baik, sudah mengerti semua. Tapi belajar untuk kita belajar nulis yang lebih baik, lebih bagus. Tapi semua sudah pintar-pintar. Jadi Ibu kasih nilai perfect, yaitu sempurna. Baik. Ini mau dibawa atau Ibu simpan? Ibu simpan. Ya, terima kasih. Baiklah, karena tadi Ibu menjelaskan sudah semua pintar-pintar, hanya perlu banyak kita belajar membaca dan menulislah lagi. Tapi semuanya sudah pintar, sudah bagus, sudah mengerti maksud pelajaran hari ini. Tujuannya apa, begitu ya. Sudah sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi, bagaimana kalian hari ini? Senang atau tidak belajar? Bagaimana? Bahagia. Karena apa? Karena kita bisa tahu fantasi itu apa. Ya.